Untuk ikan diskus, lebih baik akuarium polosan atau akuarium yang pakai substrat pasir? Kita bahas bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Oke, jadi kali ini saya mau bahas mengenai akuarium ikan diskus itu lebih baik akuarium polosan atau lebih baik akuarium yang pakai pasir beserta kawan-kawannya. Maksudnya aquascape ya jadinya ya. Oke, jadi gini. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk dua tipe akuarium yang tadi saya sebutin ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu akuarium polosan ya teman-teman. Akuarium polosan itu sebenarnya apa ya? Kalau untuk yang baru memelihara ikan diskus sih saran saya lebih baik pakai akuarium polosan ya. Polosan itu maksudnya nggak pakai pasir, nggak pakai kayu, nggak pakai batu, nggak pakai tanaman. Jadi bukan aquascape ya. Jadi benar-benar akuarium polosan dengan filternya aja gitu teman-teman ya. Jadi di dalam akuariumnya itu ya kosong, media-medianya nggak ada. Cuma ada isi ikan aja udah gitu. Nah, kalau akuarium polosan itu sebenarnya lebih banyak nilai plusnya ya untuk ikan diskus ya. Ini saya lagi ngomongin untuk ikan diskusnya. Pertama, kalau akuarium polosan atau bisa disebut juga akuariumnya ya tanpa dasar atau bare bottom, itu kan kotoran yang ada di dasar akuarium bisa tersedot sempurna gitu ke dalam mesin filter, ke dalam media filternya. Jadi kalau misalkan kotoran ikan dan sisa-sisa makanan itu masih ada di bawah, itu biasanya lebih gampang diakalin sih ya, maksudnya lebih gampang kita arahin untuk ke arah filternya. Nah di situ jadi nggak ada kotoran atau sisa-sisa makanan ikan yang menumpuk di dasar akuarium. Nah dari situ juga pertimbangan untuk kebersihan air, untuk kualitas air itu lebih bisa dijaga gitu. Jadi untuk ikan diskus ya lebih aman menggunakan akuarium polosan. Nah itu untuk yang pertama ya, untuk masalah kualitas air akan jauh lebih mudah dikontrol sebenarnya. Kemudian yang kedua, kalau akuarium polosan itu dia kan nggak ada hardscape ya, nggak ada tanaman, nggak ada kayu, nggak ada batu. Nah kalau nggak ada kayu dan batu itu jadi ya nggak ada resiko badannya ikan diskus tuh tergores atau nabrak segala macem gitu kan, karena kan ikan diskus ini kadang suka kagetan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia lagi berenang anteng-anteng aja, tenang-tenang aja, terus kita deketin dikit, kadang dia kaget terus suka nabrak-nabrak, kadang nabrak kaca, kadang nabrak. Nah kalau misalkan parahnya lagi, kalau di situ lagi banyak kayu atau batu ya, kayak gini sih sebenarnya. Nah itu bisa nabrak-nabrak kayu, bisa nabrak-nabrak batu, badannya itu bisa lecet, bisa luka, dan ya bisa sakit jadi ikan diskusnya gitu. Kemudian kalau untuk akuarium polosan kurangnya apa ya? Ya kalau kekurangan akuarium polosan itu paling ya estetikanya aja sih yang kurang sebenarnya ya. Jadi ya kita benar-benar cuma ngelihat ikan aja. Tapi itu juga sebenarnya salah satu kelebihan juga ya. Jadi kita fokus dengan ikannya aja gitu. Jadi kualitas ikan atau kesehatan ikan atau kondisi ikan tuh jadi lebih gampang dikontrol sih sebenarnya kalau misalkan kita pakai akuarium yang polosan gitu ya, tanpa hardscape dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau saran saya untuk para penghobi yang baru mulai pelihara ikan diskus ya, coba dulu pakai akuarium polosan dulu, nggak usah di aquascape dulu, nggak usah pakai substrat dulu, nggak usah pakai pasir dulu. Jadi coba di akuarium polosan, di situ kan sekalian biar cycling terus tuh, biar apa namanya media filternya mature dulu, bagus dulu. Jadi nggak terlalu banyak menumpuk kotoran-kotoran dan sisa-sisa makanan di dasar akuarium yang bisa menyebabkan atau yang bisa menimbulkan amonia yang
terlalu tinggi nantinya gitu ya teman-teman ya. Jadi fokusnya sebenarnya di situ. Jadi satu kelebihan dari akuarium polosan itu, yang pertama untuk kualitas air gampang dikontrol, kesehatan ikan juga gampang dikontrol, kemudian ya itu tadi amonianya jadi ya bisa terjaga gitu. Kekurangannya ya tadi cuma satu ya, estetikanya aja ya kalau menurut saya ini ya. Jadi kekurangan akuarium polosan itu ya cuma satu, kurang enak dilihat aja sih sebenarnya. Jadi kita ya fokus cuma ngelihat ikan doang. Nah kemudian yang kedua adalah akuarium dengan menggunakan pasir atau substrat atau gravel, kita ya macam-macam lah bahasanya ya. Nah pasir atau substrat itu kan biasa di bawah. Nah kalau di bawah itu biasa kotoran ikan. Ini kita ngebahas kekurangan dari akuarium yang pakai pasir ya. Nah jadi kalau kotoran ikan jatuh ke bawah akan numpuk di pasirnya. Nah pasir ini sebenarnya bermacam-macam jenis ya. Ya ada pasir Malang, ada pasir silika, ada pasir Bali, ada pasir macam-macam pokoknya. Nah mau apapun pasirnya, intinya si kotoran ikan dan sisa-sisa makanan itu bakal numpuk di gravelnya, di pasirnya. Dan itu yang akan mengakibatkan amonia jadi numpuk, amonianya jadi meningkat. Kalau misalkan filternya belum matang, filternya belum siap untuk mengolah amonia yang menumpuk, nah itu bisa bahaya buat ikan. Bisa jadi amonia booming ya, atau ya amonianya meledak, bukan meledak sih. Jadi tiba-tiba meningkat dan bisa meracuni ikan-ikan yang ada di dalam situ teman-teman. Nah jadi kalau mau pakai pasir ya boleh, tapi harus dengan catatan, dengan syarat akuariumnya itu harus punya filter yang sudah matang, yang sudah mature, yang bisa mengolah amonia tadi menjadi nitrit dan menjadi nitrat gitu ya teman-teman ya. Itu syarat utamanya. Nah kemudian kalau untuk akuarium berpasir itu ya nilai lebihnya tadi kita lebih enak dilihat secara estetika, terus kita kan bisa nambahin hardscape segala macam, bisa mendesain lah ya, bukan mendesain ya, ya kita bisa coba scaping segala macam, dan itu lebih enak dilihat sebenarnya. Nah cuma kekurangannya yaitu tadi amonianya atau kotoran ikannya jadi menumpuk karena susah untuk masuk ke dalam filter ya. Dia pasti bakal numpuk di dasar-dasar akuariumnya itu teman-teman. Nah kemudian kalau untuk kotoran sebenarnya bisa juga kalau kita mau rajin sifon. Jadi ya paling enggak 2 atau 3 hari sekali sifon kotoran-kotoran. Iya paling kotoran-kotoran yang kelihatan di dasar-dasar akuariumnya aja. Kalau yang nyelip-nyelip gitu kan biasanya susah. Nah ya udah. Jadi ya mau nggak mau bakal ngendep di situ terus. Nah kita harus mengandalkan bakteri pengurai di situ gitu. Nah untuk akuarium saya ini sebenarnya ini setengah polos, setengah pakai pasir ya teman-teman ya. Jadi kenapa sebelah sana itu polos, sebelah sini ini polos nih ya. Nah biar kotorannya lebih bisa kedorong sedikit sih ya, walaupun banyak juga yang nyangkut di pasir-pasir sini ya, karena sebelumnya juga sebenarnya semuanya pakai pasir, tapi ini ya saya bikin jadi setengah-setengah biar ada dorongan kotoran ke arah sini ya. Ini kan pipa untuk outputnya nih, ini pipa untuk outputnya, jadi biar kotorannya masuk ke sini, dan di sini dasarnya itu polosan ya, walaupun di sebelah sininya pasti banyak juga kotoran-kotorannya. Dan sebelumnya itu saya akuarium ini sebenarnya dulu kalau teman-teman merhatiin video-video saya sebelumnya, dulu itu kan saya polosan, jadi belum pakai pasir ya, walaupun ada kayu dan tanaman sedikit-sedikit, tapi di dasarnya itu benar-benar polos, dan kotoran tuh yang di dasar benar-benar bersih, kesedot ke dalam filter semua. Nah kenapa sekarang saya pakai pasir, berani pakai pasir? Nah pertama pertimbangan saya itu karena media filter yang ada di akuarium ini udah mature banget, alhamdulillah udah matang banget, jadi ya udah cukup bagus, udah cukup powerful buat mengolah kotoran-kotoran ikan ini. Nah jadi amonianya udah bisa diolah menjadi zat yang udah nggak beracun lagi buat si ikan. Terus ya dengan catatan juga saya harus siap rajin ganti air nih ya, tapi ini
sekarang rutinitasnya itu 2 pekan sekali sih ganti air, jadi ya udah nggak terlalu sering, tapi alhamdulillah ya airnya bening-bening aja gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk substratnya atau pasirnya itu, kalau teman-teman memang mau pakai pasir di akuarium ikan diskusnya, saran saya pilih substrat atau pasir yang warnanya terang ya teman-teman ya, jangan pakai pasir malang, karena pasir malang itu gelap. Nah, nanti akan pengaruh juga tuh, pengaruh ke warna ikan. Kadang ikan malah jadi pasiran, jadi ikutan hitam gitu kan, padahal dia nggak sakit. Tapi kalau pengalaman saya ya, kalau dasar akuariumnya ini gelap atau hitam, warna ikan juga akan cenderung menghitam. Kalau misalkan dia kayak jenis yang pigeon atau golden yang suka pasiran tuh jadi pasiran, jadi gelap. Nah, kalau mau pakai pasir silika atau pasir Bali. Nah, kalau yang saya pakai sekarang ini, saya lagi pakai pasir Bali ya teman-teman ya. Dan pasir Bali itu sebenarnya ya kalau yang saya pakai sih aman-aman aja. Maksudnya kotoran ikan ya kelihatan ada di situ. Ya kalau teman-teman mau rajin sifon, maksudnya kelihatan lah. Kalau pasir silika kadang kalau yang nggak bagus itu jadi kuning kelamaan ya. Kalau pasir Bali enggak. Tampilan pasir Bali sih oke sih menurut saya ya. Jadi ya teman-teman, menurut saya pakai pasir Bali aja kalau memang mau pakai substrat untuk akuarium diskusnya. Oke, jadi itu sih sebenarnya yang pembahasan simple. Tapi kalau teman-teman belum tahu caranya, belum tahu ilmunya, ya harus hati-hati juga. Jadi harus pilih antara mau polosan atau mau pakai pasir. Polosan boleh, lebih bagus, lebih aman untuk diskus, lebih gampang dikontrol airnya, lebih gampang cek kotoran ikannya, ya pokoknya lebih gampang semuanya, kecuali ya cuma estetikanya aja. Terus kalau mau pasiran juga boleh, kalau mau pakai pasir maksudnya ya, kalau mau pakai substrat, mau pakai pasir juga boleh, asal media filternya itu udah bagus, udah matang, udah mature untuk mengolah amonia yang pasti bakal nanti dihasilkan oleh ikan-ikan teman-teman gitu. Nah, tapi kalau dengan pasir, dengan tanaman, dengan kayu, dengan batu, itu ya jadi lebih bagus dilihatnya, jadi lebih enak gitu kan. Ya, itu plus minusnya lah ya. Jadi silakan teman-teman tentukan sendiri maunya seperti apa. Yang penting saya tadi udah kasih sedikit gambaran mengenai akuarium diskus yang polosan atau akuarium ikan diskus yang menggunakan pasir atau substrat. Oke, sekian dari videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.